Sebelum kita belajar, boleh yuk semangat dulu yuk. Bisa kan tepuk semangat? Bisa. Tepuk semangat. Sebelum mulai pembelajaran, nama baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk ketua kelas, dimohon untuk memimpin doa. Duduk siap, berdoa mulai. Doa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Coba dicek bawahnya kanan kirinya ada sampah atau tidak? Tidak, Bu. Jadi kelasnya udah dipikirkan ya tadi pagi ya. Coba Ibu akan mengisi daftar hadir. Devi, Hadir, Bu. Wahyu, Hadirin. Sinta, Hadir. Alhamdulillah hari ini hadir semua ya. Jadi hari ini ada yang tahu nggak kita akan belajar tentang apa? Teks iklan. Ya benar sekali. Minggu lalu kita belajar apa sih? Teks prosedur. Iya. Minggu lalu kita udah belajar teks prosedur. Sekarang kita akan belajar teks iklan. Tadi pagi siapa yang melihat iklan? Ada yang lihat iklan nggak tadi pagi sebelum berangkat sekolah? Ya, lihat di mana? Ya, di jalan, Bu, balik Oh iya, jadi iklan itu bisa di TikTok, TV maupun di jalan. Sepeda. Iklan apa yang kamu lihat, Mbak Ana? Iklan skincare, Bu. Skincare. Kamu tertarik untuk beli nggak? Tertarik, Bushin. Ya, skincare TV. Jadi tujuan, ya makasih Mbak Ana. Ya, tujuan pembelajaran hari ini yaitu peserta didik mampu memahami dan menjelaskan pengertian iklan, tujuan iklan, ciri-ciri iklan, serta jenis-jenis iklan secara lengkap dan mendalam. Selain itu, peserta didik juga mampu menganalisis dan mendemonstrasikan isi teks iklan. Peserta didik juga mampu merefleksikan isi dan pesan iklan dalam kehidupan sehari-hari serta bersikap kritis. Menurut kalian, mengapa sih iklan itu dibuat? Ada yang tahu nggak? Untuk menyebarkan informasi. Ya, benar sekali Mbak Devi. Untuk mempengaruhi seseorang. Iya, benar sekali. Jadi iklan itu salah satunya untuk memberikan informasi, mempengaruhi seseorang. Nah, apa sih itu teks iklan? Iklan adalah sebuah teks atau media komunikasi yang dirancang secara khusus dengan tujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekaligus mempengaruhi, membujuk, dan mengajak pembaca maupun pendengar agar tertarik terhadap suatu produk atau jasa. Jadi iklan itu berisi tulisan yang memberikan informasi yang tujuannya untuk mengajak atau mempengaruhi pendengar agar dapat melakukan sesuatu. Dalam iklan itu terdapat pesan tersurat dan pesan tersirat. Coba boleh dibacakan Mbak Ana pesan tersuratnya? Pesan yang disampaikan secara langsung, jelas dan mudah dipahami oleh siapa saja yang membaca atau menyimak iklan tersebut. Tidak memerlukan penafsiran tambahan. Ya, benar sekali. Nah, selanjutnya pesan tersirat boleh dibacakan Mbak Rita? Pesan tersirat yaitu makna yang tersembunyi di balik kata-kata atau visual iklan dan memerlukan pemikiran lebih dalam untuk memahaminya. Biasanya berupa ajakan atau motivasi yang tidak disebutkan secara langsung. Ya, jadi dalam iklan itu terdapat pesan tersirat dan Tersurat. Ya, contoh dari tersurat itu pesan yang dapat kita lihat dengan jelas, sedangkan yang tersirat itu pesan yang tidak dapat kita lihat, tapi terdapat maknanya. Tersembunyi. Ya, tersembunyi, benar sekali. Nah, iklan itu memiliki ciri-ciri. Berapa ciri-cirinya? Yang pertama apa? Informasi. Ya, jadi iklan itu wajib memuat informasi yang benar, tidak boleh salah atau hoax. Yang kedua itu cirinya Persuasif. Persuasif itu yaitu kalimat ajakan dan rayuan. Ada yang bisa menyebutkan contoh kalimat ajakan? Ayo beli skincare. Ya, benar sekali. Yang ketiga itu ciri-cirinya singkat dan padat. Iklan menggunakan bahasa yang ringkas, padat, dan mudah dipahami.
Yang keempat itu menarik perhatian. Jadi iklan itu dibuat untuk menarik perhatian konsumen. Yang ciri kelima itu jujur dan bertanggung jawab. Iklan tidak boleh membuat informasi yang menyesatkan, melebih-lebihkan fakta atau memanipulasi konsumen. Jadi iklan harus berisi fakta ya berdasarkan data. Yang terakhir itu disampaikan secara berulang-ulang. Mengapa iklan disampaikan secara berulang-ulang? Ada yang tahu nggak? Benar. Ya, kalau iklan yang disampaikan hanya satu kali itu kan mungkin kurang kali. Kalau berkali-kali bakal dapat menarik konsumen untuk membeli. Nah, iklan itu juga mempunyai tujuan. Yang pertama, memberitahu informasi, memberikan informasi kepada masyarakat tentang keberadaan produk baru. Contohnya tadi yang Mbak Ana lihat, iklan skincare. Nah, itu memberitahu bahwa terdapat produk skincare itu untuk menarik pembeli agar dapat menggunakan dan membelinya. Yang kedua itu membujuk atau persuasif, mempengaruhi dan meyakinkan atau mengajak. Tadi Mbak Ana setelah melihat iklan itu terpengaruhi atau tidak? Terpengaruhi, Bu. Bisa menutupi noda-noda yang ada. Ya, kenapa Mbak Ana bisa terpengaruhi? Ya, Mbak Ana. Produknya. Iya. Ya itu Bu bisa kayak produknya bagus. Aku sih Berarti kan kalau iklan itu worth ya. Berarti iklan itu sudah berhasil membujuk Mbak Ana untuk membeli produk itu ya. Yang tujuan selanjutnya yaitu mengingatkan atau menguat, menjaga agar produk atau jasa tetap dikenal. Kalau produk itu tidak dipasarkan, tidak dikenalkan, bakal laku atau tidak? Ya kan, makanya harus selalu dipromosikan melalui teks iklan tersebut. Nah, tujuan yang terakhir itu apa Mbak Deka? Coba dibaca. Mensosialisasikan nilai atau program, yaitu menyebarkan informasi penting kepada masyarakat terkait nilai sosial, program pemerintah atau layanan masyarakat yang perlu diketahui dan diterapkan oleh publik. Ya, benar sekali. Selanjutnya itu jenis-jenis iklan. Jenis-jenis iklan itu ada dua, iklan komersial dan iklan non komersial. Iklan komersial itu bertujuan untuk mempromosikan produk atau jasa dengan tujuan utama mencari keuntungan atau profit bagi perusahaan atau produsen. Contoh dari iklan komersial itu iklan produk makanan dan minuman. Nah, iklan tersebut kan dengan tujuan untuk mempromosikan dengan tujuan mencari keuntungan. Iya. Jadi contoh iklan komersial. Selain itu ada juga non komersial. Coba dibacakan Mbak Devi. Iklan yang bertujuan melayani kepentingan dan kebutuhan masyarakat umum tanpa mencari keuntungan materi. Sering disebut juga iklan layanan masyarakat. Ya, jadi iklan non komersial itu tidak bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Iya. Ya, Seperti iklan BPJS juga. ya, iklan BPJS itu kan programnya pemerintah ya, jadi tidak ada institusi yang untuk mendapat keuntungan. Ya. Nah, struktur, tentunya teks itu mempunyai struktur ya. Nah, teks iklan itu mempunyai 3 struktur. Yang pertama, isi, terus slogan. Ya. Jadi iklan itu harus mempunyai judul yang pertama. Biasanya ditulis dengan ukuran huruf paling besar dan mencolok. Yang kedua itu isi, bagian utama iklan yang memuat penjelasan lebih rinci dan lengkap mengenai produk atau jasa. Nah, yang terakhir itu slogan atau semboyan iklan. Kalimat pendek, padat, dan mudah diingat. Coba ada yang bisa contohkan slogan? Ada apa? Ya, iya benar. Terus komplit baju. ada. Bina-bina ya. Bila sekali punya iklan nanti kalian amati ya. Ayo. Amati dengan baik dan benar. Cappuccino itu kopi, berasa kopinya asam manis doang. Emang ada ada. Torabika cappuccino, biji kopinya dipanggang dengan metode dan mesin kita, bikin kopinya berasa. Dia sih berasa kopinya. Torabika cappuccino, nggak cuma manis, berasa kopinya. Dari iklan tersebut apa sih yang tadi dipromosikan? Torabika kamu. Iya, benar sekali. Nah, itu salah satu apa? Torabika kamu sudah. Slogan.
Kopi irem. Siapa tadi yang mempromosikan? Andre. Kenapa sih artis yang mempromosikan? Lari, Bu. Ya, menarik agar fans-fans dia juga berkonsumsi. Dan itu salah satu tujuan dari iklan. Contoh iklan tadi udah dapat menarik pembeli belum menurut kalian? Ya. Sudah. Sudah memuat strukturnya belum? Sudah. Ada judul, isi, dan slogan. Dalam menulis iklan itu terdapat langkah-langkah. Yang pertama itu membaca atau menyimak iklan secara menyeluruh. Perhatikan seluruh elemen iklan secara seksama, mulai dari teks tertulis, gambar atau visual, audio, warna hingga simbol-simbol. Yang kedua itu mengidentifikasi jenis iklan. Tentukan apakah iklan yang dianalisis termasuk iklan komersial atau non komersial. Jadi sebelum membuat iklan harus menganalisis iklan tersebut komersial atau non komersial. Kalau Mbak Ana ingin membuat iklan skincare itu komersial atau non komersial? Komersial. Ya, kenapa komersial? Kan ini memberikan itu. Ya, benar sekali. Yang ketiga, menemukan pesan tersurat dan tersirat. Cari pesan yang disampaikan secara langsung dan jelas. Yang keempat itu menganalisis struktur teks iklan. Jadi teks iklan itu harus memuat 3 unsur. Yang pertama apa tadi? Judul, Isi. slogan. Yang ketiga, yang terakhir itu menyimpulkan tujuan dan sasaran iklan. Tentukan apa tujuan utama iklan tersebut dibuat, siapa sasaran audiens yang dituju, dan apakah iklan tersebut efektif. Tadi yang dicontohkan Mbak Ana itu menurut kalian sasaran iklan itu ditujukan untuk siapa? Wanita. Benar Yang sekali. sudah dewasa. Nggak mungkin kan itu untuk bapak-bapak. Tidak boleh. Jadi iklan itu harus jelas sasarannya. Bu, ngomong-ngomong berarti Bu. Ini selalu banget. Tidak boleh begitu. Tidak boleh kan? Nah, apakah materi hari ini sudah jelas? Jelas, Bu. Kan sudah jelas ya. Nah, sekarang Ibu akan membuat kelompok untuk tugas kalian itu membuat teks iklan. Bisa? Bisa, Bu. Saya mau sama aja, Bu. Ya. 3 kelompok Iya. ya. Aku nggak mau sama Aldi, aku nggak mau. Ini Bagus, Bu. nggak pernah kerja ya. Iya. Tapi Bagi Bu, ayo dengan Bu. tugas kelompok itu kalian buat di rumah ya untuk tugas rumah. Ah. Kalau yang nggak ikut kerja kelompok nanti laporkan saja ditulis Baik, Bu. namanya ya. Iya. Biar nanti dapat tambahan tugas. Tak selesai Bu. Paham tugasnya? Paham, Bu. Oke, nah waktu kita ternyata sudah habis. Ada yang bisa menyimpulkan materi pada hari ini? Aldi, coba simpulkan Oh iya, materinya. Bu. Yang pertama, kesimpulan materi hari ini yang pertama itu iklan adalah teks yang bertujuan memberi informasi sekaligus mengajukan masyarakat terhadap suatu produk, jasa atau gagasan. Ya, terima kasih ya. Iya. Pelajarannya Mantap, Bu. maksud paham. Jadi nanti kalian bisa mengerjakan itu sudah bisa ya membuat teks iklan. Bisa. Sebelum Ibu tutup, di sini ada pesan untuk hari ini. Jadilah konsumen yang cerdas dan bijak dengan mampu membaca, menganalisis, dan memahami pesan di balik setiap iklan. Yeay. Sebelum Ibu akhiri pembelajaran pada hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk ketua kelas. Mohon doa. Duduk siap, doa mulai. Doa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.